Ong ilahing agnomas purnomo sida ana Ratu Sudibyo pranatingrat pramudita reg surut wang Prabu Ngopati mantra-mantra wetan Anggendanu Kilen pinayungan asta gangga wirantanu asta tangan gangga banyu wira papan tanu tegesipun tulis sepuh pundi papan saha tulis sawonane mastani sepuh papan sawonane ingkang mastani sepuh tulis ananging manawi dalang mastani papan saha tulis tanpa beda awit ujarepun para winasis dalang menika ngudal piwulang awit dalang karana nggelarake suraosing weda setunggal weda Parmayuga kali weda Pustaparaja tiga weda Purwakanda sekawan weda Mahabharata weda sekawan ngusuraos ana Caraka Data Sawala padha jayana moga padha ana Caraka tumung seci wetan Data Sawala kidul padha jayana kilen ler moga padha. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Menanggapi polemik yang lagi viral saat ini tentang seorang ustadz yang terkenal mengharamkan wayang dan memusnahkan wayang. Ini sangat menyakiti hati para pencinta seni, khususnya wayang. Nah, sedangkan wayang sendiri itu owah-owahing tiang. Itu gambaran tentang kehidupan manusia. Banyak pitutur luhur terkandung di dalamnya. Jadi memang sangat disayangkan sekali seorang ustadz ingin menghilangkan wayang. Karena ini adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Nah, apalagi wayang ini juga media paling ampuh buat berdakwah untuk zaman dahulu. Yaitu biasa digunakan dakwah oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya wayang kawinipun ringgit karana dipun anggit. Anggitane para pujangga linangkung inguni kalebet Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, ini teman-teman. Jadi memang ini wayang ini media dakwah yang paling ampuh di Indonesia. Karena sebelum Islam masuk Indonesia memang bangsa Indonesia mempunyai banyak percayaan. Nah, salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga ini membuat wayang untuk apa? Untuk mengislamkan bangsa Indonesia yang mana dulu masih banyak mengandung animisme dan dinamisme. Jadi kalau ada ustadz yang haram terus ingin menghilangkan wayang, itu sangat tidak pantas. Karena dari dulu ini memang dijadikan sebagai alat media dakwah. Dan di wayang juga banyak pitutur luhur, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya dari kelir, kecerak, blencong, debug, dan lain sebagainya itu mengandung makna. Seperti contoh debug itu menggambarkan bumi yang dipijak oleh manusia, bumi yang ditumbuhi pohon-pohon lain, bumi yang tempat kehidupan manusia. Lir menggambarkan jagat. Jadi banyak makna yang terkandung di dalamnya. Jadi apabila seorang ustadz yang terkenal terus bilang haram dan ingin memusnahkan wayang, saya pribadi jelas saya kecewa, saya menolak keras.
karena ini adalah identitas bangsa Indonesia. Seperti halnya dengan bambu unik, teman-teman. Seperti halnya bambu unik, ini banyak yang menganggap syirik musyrik, padahal ini hanya sebuah bambu. Dikoleksi, bilangnya syirik musyrik, disembah dan lain sebagainya. Padahal ini hanya salah satu cara kita mengagumi ciptaan sang pencipta, mengagumi apa yang Tuhan ciptakan. Karena dari sebuah bambu ini banyak pesan atau makna yang didapat atau pelajaran yang diambil dari sebuah bambu. Seperti halnya ini, bambu unik Jalu Tumpang Rogo. Seperti ini, Jalu Tumpang Rogo, teman-teman. Jalu Tumpang Rogo, di mana jalu rantingnya tumbuh di atas alis, tumpang itu tumpuk, jadi jalu yang bertumpuk seperti ini. Di bawah ini kecil, atasnya besar. Ini memberi makna atau pelajaran buat kita, khususnya manusia. Ini gambaran seorang anak yang menjunjung tinggi keluarga. Mikul dhuwur mendem jero. Nah, ini teman-teman, maknanya ini mikul dhuwur mendem jero. Pasti kalau jalu tumpang rogo, jalu yang bawah ini lebih kecil dari yang atas. Kenapa ini? Yang bawah ini digambarkan atau menggambarkan seorang anak. Yang atas ini keluarga atau ayah. Nah, jalu tumpang rogo, mikul dhuwur mendem jero. Mikul artinya menjunjung atau mengangkat. Dhuwur itu artinya tinggi. Jadi seorang anak itu wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarganya. Menjunjung tinggi agar apa? Harkat martabat bisa terjunjung dengan baik. Mikul dhuwur, mendem jero. Mendem artinya itu mengubur, jero itu dalam. Jadi seorang anak itu harus mampu mengubur dalam-dalam aib keluarganya. Jangan disebarluaskan, karena itu aib yang wajib kita kubur dalam-dalam agar orang lain tidak tahu, cukup kita sendiri yang tahu. Nah, inilah teman-teman, ini juga banyak yang bilang syirik musyrik apabila memiliki bambu seperti ini. Padahal apa? Ini hanya sekedar buat koleksi. Salah satu cara kita mengagumi ciptaannya. Nah, ini teman-teman, kenapa? Tidak semua bambu seperti ini. Ini salah satu cara kita mengagumi ciptaannya. Jadi memang kita sebaiknya mempunyai pemikiran yang luas. Jangan melihat satu sisi. Putih belum tentu bagus, hitam belum tentu jelek. Nah, ini teman-teman. Jadi semua tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita mempunyai pemikiran yang luas, wawasan yang luas, insya Allah akan mengerti, akan paham. Nah, begitu juga dengan wayang. Dan memang sangat disayangkan seorang ustadz terkenal bilang haram dan ingin dimusnahkan. Begitu juga dengan bambu unik, memilikinya dibilang syirik musyrik karena menyembah ini. Itu salah, teman-teman. Kalau semua meyakini atau menganggap ini dituhankan, jelas itu salah. Tapi ini hanya sekedar mengagumi ciptaannya, bukan menyembahnya. Ini teman-teman. Jadi kepada seluruh teman-teman, alangkah baiknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, selalu berpikiran yang positif, selalu belajar dan belajar agar wawasan kita semakin bertambah. Jadi kita jangan sedikit-sedikit bilang syirik, musyrik, haram, bidah dan lain sebagainya.
biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Ikuti alur yang Tuhan berikan. Yang penting kita tetap berusaha baik kepada semuanya. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tambahan pengetahuan kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.